Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kepada yang terhormat ya Bu Enda selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pemina dan rekan-rekan guru-guru TK Negeri Pemina Ploso yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Bunda Aris ya tentang desiminasi RTL PJUK. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman kita itu yang ikut di desiminasi PJUK itu ada 2 ya. Kita mendapatkan ilmu yang banyak. Semoga nanti paparan Bunda Aris ya dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang selanjutnya dapat kita praktekkan ya kepada anak-anak didik kita sehingga anak-anak didik kita badannya sehat ya, terus jiwanya juga sehat ya. Sekarang langsung saja waktunya kita berikan pada Bunda Aris untuk memaparkan tentang permainan sepak bola. Bunda Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Enda Winarsi selaku Kepala TK Negeri Pemina Ploso dan teman-teman semuanya yang saya sayangi, saya mengucapkan banyak terima kasih yang mana pada hari ini telah menghadiri acara diseminasi rencana tindak lanjut rancangan program berbasis proses. Nah, di sini saya mengambil tentang permainan sepak bola. Kira-kira di sini permainan sepak bola itu apa ya Bu ya? Mungkin ibu-ibu di sini ada yang tahu permainan sepak bola itu apa? Oh, dia menggambar. Permainan sepak bola itu ya permainan seperti itu, sepak bola. Bolanya itu nanti disepak, ditendang, berarti ditendang di lapangan. Biasanya ada gawangnya dan ada pemainnya. Seperti itu gambaran saya dari. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Tadi Bunda Ena ya, monggo. Permainan dengan menggunakan media bola yang beranggotakan yang dilakukan lebih dari 1 anak untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik dengan memakai aturan tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya Bunda Ena dan Bunda Hani. Hebat-hebat semuanya. Permainan sepak bola itu memang permainan yang dilakukan di dalam tim, di mana beranggotakan 11 dan waktunya dilakukan 2 kali 45 menit. Di situ untuk mengetahui pemenangnya itu mengetahui selisih bola yang masuk di dalam gawang. Di sini saya kenapa kok mengambil permainan sepak bola? Latar belakangnya seperti ini ya Bunda. Saya lihat anak-anak itu pada waktu istirahat itu biasanya senang bermain sepak bola. Makanya saya mengambil sepak bola dan rancangan ini saya beri nama SIBOIM atau sepak bola imut. Nah, di sini kenapa sepak bola imut? Karena yang melakukan itu kan anak-anak TK dan saya modifikasi semuanya dari segi lapangan, aturannya saya permudah, saya memodifikasi
modifikasi sesuai usia tingkat perkembangan anak. Berikutnya yaitu terkait latar belakang. Latar belakangnya di sini yaitu permainan sepak bola adalah permainan yang menyenangkan bagi anak-anak, terutama anak laki-laki. Nah, di sini anak laki-laki di TK Negeri Pembina Ploso dengan media bola itu selalu yang dimainkan selalu permainan sepak bola. Nah, saya terinspirasi di situ. Apa ya yang saya kembangkan proyek di TK ini? Oh ya, sudah saya mengambil permainan sepak bola itu dan saya mencoba memfasilitasi anak-anak kegemaran anak didik TK Negeri Pembina. Dan berkaitan itu juga bermanfaat terkait pengenalan aktivitas fisik, kegiatan yang menyenangkan dan bersifat edukatif. Di situ terkandung nilai-nilai seperti mengembangkan keterampilan motorik anak, kerjasama, komunikasinya antar murid juga dapat, dan menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan dalam berpartisipasi dalam kelompok. Di dalam mengembangkan permainan sepak bola ini, saya menggunakan model pembelajaran yang di dalam PJOK itu namanya SEM atau Sport Education Model. Di sini Sport Education Model itu apa? Yaitu suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberi kesempatan kepada anak untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan, permainan, dan memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran. Nah, di sini model SEM ini anak-anak itu nanti bisa menjadi pemainnya, ada yang menjadi supporternya, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi manajernya, pelatihnya. Berhubung ini kita itu anak TK, otomatis paling yang bisa dilakukan adalah pemain dan supporter. Jadi untuk wasitnya mungkin belum, makanya saya modifikasi jadi lebih mudah sesuai tingkat perkembangan anak dan dikatakan sepak bola imut. Berikutnya terkait tujuan program. Di sini tujuan program ada yang pertama meningkatkan kebugaran. Nah, di dalam permainan sepak bola pada waktu kegiatan anak-anak berlari, berjalan, melompat, menendang, hal-hal seperti aktivitas itu kan meningkatkan kebugaran dan juga stamina tubuh anak dan koordinasi tubuh. Yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan tulang dan sendi peserta didik. Pada waktu bermain sepak bola, anak-anak itu kan pasti berlari mengelilingi lapangan untuk mengejar bola itu tadi. Kegiatan itu yang meningkatkan kekuatan tulang dan sendi peserta didik. Di dalam permainan sepak bola, yang ketiga yaitu mengajarkan nilai sportivitas. Nah, di sini pada waktu kegiatan bermain, di situ ada nilai-nilai sportivitasnya. Jadi anak diajarkan untuk jujur, adil, ya. Jadi ketika mau berbuat curang atau bagaimana nakal, nah di situ ada nilai-nilai terkandung. Anak secara tidak langsung belajar bahwa tidak boleh berbuat demikian. Yang keempat, melatih kerjasama tim atau kolaborasi. Di dalam permainan sepak bola itu kan dilakukan di dalam tim. Nah, di situ pasti adanya kolaborasi antar siswa dan juga memiliki tujuan yang bersama. Jadi harus kompak, harus solid seperti itu. Berikutnya yaitu melatih kedisiplinan peserta didik. Di sini melatih itu kenapa muncul melatih kedisiplinan?
Nah, pada waktu kegiatan permainan sepak bola itu kita itu kan sebelum terjun melakukan permainan itu secara resmi, itu anak-anak tuh kita ajari, di mana mengajari secara bertahap latihan, terus juga mengenalkan tentang aturan-aturan. Nah, di situ mengajarkan kedisiplinan pada peserta didik. Yang kelima yaitu melatih mental peserta didik. Di sini di dalam permainan sepak bola atau perlombaan kan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, di situ secara tidak langsung mengajarkan pada anak-anak untuk tidak takut atau gagal mencoba lagi, misalkan kalah gitu. Jadi anak itu mentalnya menjadi kuat, tidak down, habis kalah terus nangis seperti itu. Jadi apabila sering bermain dan sering dilakukan maka akan terbiasa. Jadi secara tidak langsung itu melatih mental peserta didik. Dan yang berikutnya yaitu memperbaiki suasana hati peserta didik. Ternyata permainan sepak bola ini juga menghilangkan stres anak didik. Jadi pada waktu anak didik stres atau kurang enak hatinya, pada waktu bermain sepak bola itu pasti hilang, jadi menjadi fresh seperti itu ya. Yang saya lihat itu pada waktu istirahat itu anak-anak mesti seneng bermain sepak bola, mesti royokan sepak bola, royokan bola gitu. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kepribadian baik. Nah, di sini mengembangkan kepribadian baik itu secara tidak langsung itu kan tadi adanya kolaborasi, kerjasama pada saat kegiatan permainan. Di situ ada misalkan anak yang jatuh, itu nanti anak secara tidak langsung menolong atau mengoper bola, jadi tidak egois digiring sendiri gitu ya. Jadi mengembangkan kepribadian baik. Berikutnya terkait capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Pertama, capaian pembelajaran. Murid itu diharapkan dapat mengenal dan memahami dasar-dasar permainan sepak bola seperti aturan, teknik dasar, menggiring, mengoper, menendang bola. Nah, di sini kan ketika kita mengenalkan gerak dasar, lokomotor atau manipulatif, pasti sudah melakukan hal-hal aktivitas fisik itu. Jadi anak sudah terbiasa, tinggal melatih secara terus-menerus dan juga mengenalkan aturan. Yang berikutnya yaitu murid dapat berpartisipasi aktif dalam permainan, menunjukkan kerjasama, komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Walaupun anak didik mungkin karakternya itu kan berbeda-beda, ada yang pendiam, ada yang periang. Nah, di sini pada waktu bermain sepak bola itu nanti anak itu apa ya, bisa berpartisipasi secara tidak langsung ya. Terus bekerja sama, adanya komunikasi juga. Yang berikutnya yaitu murid dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus melalui kegiatan aktivitas fisik yang menyenangkan, permainan sepak bola itu tadi. Yang terakhir capaiannya yaitu murid diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai sportivitas seperti menghargai lawan, bermain dengan jujur. Dan langkah-langkahnya mengenai proyek ini, langkah-langkahnya yaitu tahapannya yang pertama pengenalan. Pengenalan mulai dengan memperkenalkan permainan sepak bola kepada murid. Gunakan yaitu kita sebelum terjun STEM, yaitu kita menggunakan berbagai media. Yang pertama dikenalkan dengan media gambar, media video, dan juga mendemonstrasikan sederhana untuk menjelaskan aturan teknik bermain. Terus yang kedua yaitu aksi.
Langkah-langkahnya aksi, yaitu melakukan sesi latihan, di mana murid dapat berlatih teknik dasar sepak bola bagi kelompok kecil, secara bergantian dan saling membantu. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan aksi, anak-anak itu melakukan refleksi. Nah, di sini setelah sesi latihan, ajak murid untuk berbagi pengalaman. Jadi melakukan refleksi ini tadi nanti bisa melihat, jadi mempelajari tantangan yang akan dihadapi dan juga bisa melihat kelemahan dan kelebihan sehingga kita bisa meningkatkan kegiatan yang lebih baik lagi. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut di sini rencana kegiatan lanjutan yaitu seperti turnamen kecil. Nah, ini rencananya kegiatan proyek ini saya lakukan itu dilakukan pada waktu kelas meeting. Nah, biasanya itu kan kita di akhir semester anak-anak itu kan bermain lari-larian tapi tidak teratur ngoten nggih. Nah, di sini saya ingin mengisi itu dengan kegiatan permainan sepak bola ini. Kadang anak-anak biasanya bermain sepak bola tapi tidak tahu aturannya, yang penting senang. Nah, di sini gimana kalau itu dibikin program itu tadi. Yang selanjutnya yaitu terkait struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini strukturnya, jenis programnya adalah kokurikuler dan skala programnya seluruh siswa kelompok B atau kelas B. Pelaksanaan program dilaksanakan setiap hari minggu ke-1 dan ke-2 di lapangan sekolah dan rencana tindak lanjutnya diadakan kelas meeting. Ini sebelum kita melaksanakan kelas meeting itu tadi, kita mengajarkan secara bertahap yaitu minggu ke-1 dan ke-2. Kebetulan di sini itu kan kelompoknya B-nya itu kan ada 4 kelas. Makanya saya letakkan minggu ke-1 dan ke-2. Dan itu nanti bisa dilombakan, misalkan 5-5 atau 6-6 karena saya modifikasi gitu. Dan yang selanjutnya strukturnya yaitu kepala sekolah sebagai dan fasilitator kombel. Ketua programnya saya sendiri Haris Dwiatuti, guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan guru dan rekan sejawat berdiskusi bersama mengembangkan materi, penugasan, evaluasi, dan membantu mendokumentasi, refleksi dan hasil kegiatan. Nah, di sini guru dan rekan sejawat ini mungkin ada masukan atau saran dari program itu tadi. Kombelnya berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan SEM kepada semua siswa. Nah, di sini pada waktu pelaksanaan kelas meeting kita itu mengundang orang tua atau wali murid. Jadi dapat diundang untuk menyaksikan dan memberikan dukungan moral kepada anak-anak. Jadi bisa menjadi supporter gitu ya, Bu ya. Berikutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini kita memiliki 3 aset. Yang pertama aset manusia, fisik, sosial. Aset manusia merupakan sumber daya manusia yang bisa diandalkan berpikir lebih, mendukung terlaksananya program yang mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada kepala sekolah, guru PJOK, peserta didik. Kepala sekolah yaitu sebagai pengawas dan wewenang dalam memberikan izin, PJOK dan rekan sejawat sebagai perancang program dan proyek menjadi fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan SEM itu tadi. Peserta didik yaitu sebagai kreator dan aktor yang menjalankan proyek. Aset fisiknya sekolah mempunyai halaman yang luas sehingga bisa dimanfaatkan
untuk menggunakan alat modifikasi yang sudah dibuat untuk latihan kebugaran jasmani dan adanya fasilitas internet ya. Nanti ini fasilitas internet ini untuk bisa kita manfaatkan untuk mempublikasikan dokumen anak-anak. Aset fisiknya ada lapangan, gawang, sepak bola. Yang kedua jaringan internet, laptop, HP, dan untuk mempublikasikan di berbagai media. Yang terakhir aset sosial. Wali murid ini merupakan aset yang berharga dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pendidikan murid. Nah di sini apabila wali murid mendukung program kita, maka kita itu akan dengan mudah mengembangkan dan mendukung pendidikan murid itu tadi, dan juga menciptakan hubungan yang baik jadi antara wali murid dengan pihak sekolah. Berikutnya yaitu rencana evaluasi. Nah di sini dalam rencana evaluasi program ini melibatkan antara lain kepala sekolah, rekan guru yang ada di sekolah, dan peserta didik. Dan alat pengumpulan data yang dikumpulkan yaitu saya menggunakan dua, yaitu observasi, di mana pada waktu anak-anak melakukan kegiatan sepak bola itu tadi, mengamati dan memberikan umpan balik. Yang kedua refleksi peserta didik. Jadi kita bisa mengetahui tentang perkembangan anak didik dan apa yang sudah dirasakan oleh anak didik. Berikutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan di dalam program ini yaitu anak kesulitan dalam menyimak instruksi guru. Terus yang kedua, perbedaan tingkat kemampuan motorik anak. Yang ketiga, perbedaan minat dan motivasi murid. Nah, di sini tantangan itu tadi pasti ada solusinya. Dan solusi yang pertama, ketika anak kesulitan dalam menyimak instruksi guru, guru memberikan instruksi yang jelas dan mudah dipahami oleh anak agar anak itu bisa berpartisipasi dengan baik dalam menjelaskan, yaitu tentunya dengan berbagai media, karena anak TK itu kan di dalam menjelaskan perlu adanya media, bisa menggunakan media gambar, media video, dan itu juga dilakukan secara bertahap ya, dengan melakukan latihan yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, minggu ke-1 dan minggu ke-2. Dan kebetulan di TK Negeri Pembina Ploso itu pada hari Sabtu itu kan biasanya kegiatannya jalan sehat, nah itu saya ambil, makanya saya letakkan setiap hari Minggu. Hari Sabtu, Terus yang kedua yaitu solusinya terkait perbedaan tingkat kemampuan motorik. Nah, di sini memang kondisi anak-anak itu kan berbeda. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang anaknya gesit, ada yang lambat. Nah, di sini solusinya yaitu ketika kita sering bareng-bareng melakukan latihan, maka anak akan secara tidak langsung terlatih. Terus yang tantangan ketiga solusinya yaitu terkait minat dan motivasi, karena setiap anak itu kan kegemarannya itu berbeda. Ada yang senang dengan sepak bola, ada yang tidak suka. Nah, di sini supaya anak itu mau dan berpartisipasi dalam permainan sepak bola, maka kita menciptakan suasana yang menyenangkan agar semua murid itu merasa termotivasi. Dan kegiatan di luar itu kan biasanya anak-anak itu senang, tapi di sini kita arahkan ya. Terima kasih. Dan yang terakhir, mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau saran mengenai rancangan proyek ini. Monggo bunda-bunda, ada pertanyaan atau saran? Tidak ada. Dan
saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bunda-bunda semuanya atas kehadirannya pada hari ini. Dan yang terakhir, sesi acara ini ditutup dengan kegiatan doa. Beri aplaus buat pada hari ini. Alhamdulillah, acara kita telah selesai. Apabila saya dari awal sampai akhir ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup acara ini nanti akan ditutup oleh Bunda Ina dengan doa. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara diakhiri, marilah kita berdoa. Semoga acara Bunda Aris telah menyampaikan paparan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Iya kan abadu wa iya kan nasyurul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Allahumma laka salamatan bi dinin wa bi jasa wa bi tanwil ilmi wa tabaddal maut wa najatan darma wa najatan nari dan bisa subhanaka rabbika rabbil izzati ma yasifun ala mursalin rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala